Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa San TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini seperti biasa di setiap pekannya di Jumat pagi kita sama-sama menyimak insyaallah ke dalam waktu 1 jam ke depan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang telah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustaz Syarul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Bisa San TV dimanapun Anda berada, tak lupa dari kami menyampaikan bahwa nanti akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama sesi materi yang akan disampaikan Ustaz Insyaallah akan masuk di hadis ke-292 yaitu tentang kedermawanan. Kemudian di sesi kedua kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama Ustaz. Silakan menghubungi nomor 0811900712 untuk pertanyaan melalui telepon atau bisa di 0811900913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Bisa San TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Faltafadal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita kitab Adabul Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, karena waktu pagi itu adalah waktu yang berbarokah. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam waktu pagi mereka. Dan salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sampai hadis nomor 292 tentang sifat kedermawanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, qala akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna Ibnu Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah SAW Qur'ana fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min arihi al mursalah. Dari sahabat Ibnu Abbas dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dengan amal kebajikan. Dan kedermawanan beliau sangat terlihat ketika bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya
Jibril menemui Nabi SAW di setiap malam dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW membacakan kepada Jibril ayat-ayat Quran. Apabila Jibril menemuinya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan amal kebajikan, lebih kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berhubungan dengan sifat kedermawanan, dan Rasulullah SAW sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Abbas, beliau adalah orang yang paling dermawan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kedermawanan beliau sangat kelihatan sekali ketika di bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersifat dermawan tidak harus menunggu kaya. Kita memiliki sifat dermawan membantu orang dengan amal kebaikan, tidak harus menunggu kaya raya. Karena dermawan itu bukan dominasi orang-orang kaya saja. Orang bisa bersikap dermawan dengan segala sesuatu yang dia mampu. Maka perlu kita pahami dengan baik bahwa kedermawanan itu jangan dimaknai semata-mata dengan memberi uang. Kedermawanan itu jangan dipahami semata-mata dengan memberikan bantuan berupa materi. Tapi kedermawanan itu luas. Dermawan dalam berbuat baik, membantu orang, membawakan barang dagangannya, mengangkatkan barang seorang ke kendaraannya. Setiap orang yang kesusahan kemudian kita bantu dengan tenaga kita, maka Anda disebut dermawan. Atau memudahkan urusan orang. Ya, kita misalkan memiliki posisi di sebuah lembaga, yayasan, perusahaan, kemudian kita memudahkan urusan orang. Atau tidak perlu jauh-jauh, taruhlah Anda sebagai pengurus rukun warga atau rukun tetangga. Kemudian setiap tetangga yang datang pada kita berikan kemudahan urusannya, baik administrasi atau yang lain. Maka Anda pun disebut sebagai dermawan. Jadi bersikap dermawan itu tidak harus berupa uang atau materi. Rasulullah SAW, beliau secara ekonomi bukanlah orang yang kaya raya sebagaimana sebagian sahabat. Tapi beliau ketika bulan Ramadan tiba, maka beliau menjadi sosok manusia yang paling dermawan untuk berbuat kebaikan. Apakah membantu orang, apakah memenuhi hajat seseorang, dan seterusnya. Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, beliau kedermawanannya sangat kelihatan di bulan Ramadan. Artinya selain Ramadan beliau memang sudah dermawan, tapi akan sangat kelihatan sekali sifat kedermawanan ini ketika Nabi Muhammad SAW memasuki bulan Ramadan. Hal itu tidak heran karena memang bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Amal-amal kebaikan akan dilipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis qudsi, bahwa puasa balasannya Allah yang ganti. Allah yang akan memberi pahala. Kalau puasa seperti itu, maka amalan-amalan soleh juga akan dilipat gandakan. Karena memang ini bulan mulia, bulan yang penuh keberkahan. Ya, maka tidak heran Nabi SAW menjadi manusia paling dermawan di bulan Ramadan. Bukan berarti selain Ramadan Nabi tidak dermawan. Nabi dermawan, tapi akan sangat kelihatan kedermawanannya nambah lagi, tambah dermawan di bulan Ramadan. Dan Ibnu Abbas sampai mengatakan kari al-mursalah, kedermawanannya itu bagaikan angin yang berhembus. Angin yang berhembus cepat. Angin yang berhembus banyak. Begitulah kedermawanan Nabi, melebihi angin yang berhembus. Beliau cepat membantu, beliau banyak memberikan bantuan. Ya, angin yang berhembus membuat sejuk. Karena orang yang dibantu tentu akan senang. Maka kata Ibnu Abbas,
kedermawanan beliau bagaikan angin yang berhembus karena membuat sejuk, cepat, banyak. Kita kan senang kalau dapat angin sepoi-sepoi. Apa itu angin sepoi-sepoi? Ya, angin yang membuat nyaman, sejuk, bahkan mata mulai kedip-kedip. Apa maksudnya kedip-kedip? Ngantuk, ya. Karena damai ketika mendapatkan angin berhembus. Begitupun kedermawanan Nabi SAW. Orang yang diberi bantuan di bulan Ramadan, dia senang. Nabi cepat tanggap memberikan bantuan. Kemudian banyak, ya. Maka Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan bagi umatnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, penjelasan tentang besarnya kedermawanan Rasul SAW. Dan kedermawanan beliau sangat terlihat di bulan Ramadan ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk memperbanyak sifat dermawan dan memberi, terutama di bulan Ramadan. Maka kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Kalau sudah Rabiul Akhir, selanjutnya apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak terasa ya. Rabiul Akhir sekarang sudah masuk tanggal 6, ya. Tanggal 6 Rabiul Akhir. Kalau selesai bulan Rabiul Akhir berarti sudah Rajab. Bulan kelima Rajab, bulan ke-6 Sya'ban, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Masih ada Jumadil, ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Masih ada 2 lagi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian baru Rajab, Sya'ban. Maka di bulan Ramadan itu kita dianjurkan meniru Nabi dengan bersikap dermawan. Banyak memberi. Ya. Karena itu dalam menyambut bulan Ramadan yang kurang lebih 4 bulan lagi, ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Persiapkan apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya bantu kepada orang-orang yang lemah. Taruhlah kita menabung sekarang. Ya, kita menabung. Misalkan 1 bulan berapa? 500.000. Berarti kalau 4 bulan sudah terkumpul 2 juta. 2 juta kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, di amplopin 200 ribuan dapat 10 orang kita berikan. Ini kebaikan. Karena itu bulan Ramadan itu jangan dijadikan bulan untuk bermewah-mewahan diri sendiri. Kita menyambut bulan Ramadan, rumah dicat, ganti sofa, apalagi menu makanannya ini dan itu, tapi kita lupakan bagian teman-teman, saudara-saudara kita seiman yang mereka juga butuh bantuan. Maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersifat dengan sifat dermawan, lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Jadi jadikan setahun, ya, misalkan nanti Ramadan ini selesai, setahun berikutnya kita sudah punya rencana. Apa yang saya berikan? Apa yang saya sedekahkan? Ya, jangan Ramadan berlalu begitu saja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi harus ada peningkatan dalam hal amal. Kalau urusan dunia saja, kita selalu introspeksi diri untuk meningkatkan usaha kita, untuk mengembangkan jualan kita. Bagaimana lagi ini amal akhirat yang harus dikembangkan setiap tahun agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, agungnya bulan Ramadan dan bertambah istimewa keagungan Ramadan dengan turunnya Al-Quran di bulan ini. Jadi Ramadan tidak kita ragukan keagungannya sangat banyak, ya. Tambah istimewanya bulan Ramadan itu bulan turunnya Quran. Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maksud turunnya Al-Quran di sini adalah awal pertama kali turunnya Quran. Yaitu surat apa? Surat Al-Alaq. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 5 ayat ini turun pertama kali di bulan Ramadan. Jadi jangan dipahami bahwa Ramadan itu turunnya Quran 30 juz. Semuanya bulan Ramadan. Tidak. Maksud turunnya Quran bulan Ramadan yaitu turunnya awal surat
ayat Quran itu terjadi di bulan Ramadan. Adapun berikut-berikutnya tidak selalu turun Ramadan. Ada yang turun berhubungan dengan peristiwa. Contohnya Nabi Haji Wada perpisahan. Berarti kan bulan Dzulhijjah. Turun ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Ya, ini turun di bulan Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Quran. Maksudnya adalah awal surat, awal ayat yang diturunkan kepada Nabi terjadi di bulan Ramadan. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya memberikan kebaikan, ya, memberikan amal-amal yang bermanfaat termasuk akhlak mulia. Dan itu termasuk ketaatan, yang ketaatan adalah akhlak mulia. Jadi bab kita itu bab akhlak mulia. Kemudian cabangnya sifat dermawan. Nah, sifat dermawan, memberikan kebaikan, amalan kebaikan, amal soleh, itu termasuk akhlak mulia. Ya, termasuk cabang akhlak mulia adalah berbuat baik. Termasuk cabang akhlak mulia adalah sifat dermawan. Manusia akan senang ketika menjumpai orang yang sering memberi. Manusia akan senang ketika menjumpai orang yang dermawan, memberikan kebaikan. Maka kaum muslimin, kalau Islam ini mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, salah satu bentuk aplikasi, bentuknya, ya, praktek amaliyah dari akhlak mulia diantaranya adalah dengan dermawan. Jadi kita ini hidup jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, harus ada yang diperhatikan. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat Quran, perintah sholat, perintah zakat, ya, tidak melebihi sebanyak perintah sedekah, perintah zakat. Bahkan sebagian ayat perintah zakat itu digandengkan dengan perintah sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat, bayarlah zakat, tunaikan zakat. Ini artinya kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran ini yang merintahkan sholat, merintahkan puasa Ramadan, merintahkan haji, ini kan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Untuk diri pribadi. Kita sholat, pahalanya untuk siapa? Untuk yang sholat. Kita haji, pahalanya untuk siapa? Untuk yang haji. Akan tetapi, ketika kita bersedekah, berinfak, ya, mengeluarkan zakat, pahalanya untuk diri kita, juga manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ya, dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau kita sholat, itu pahala untuk kita. Apakah orang lain merasakan manfaat dari sholat kita? Tidak. Tapi sementara zakat, ketika kita membayar zakat, ketika memberikan infak sedekah, pahalanya untuk kita, manfaatnya untuk siapa? Untuk orang lain. Ini yang disebut dengan amal muta'addi. Amal yang memiliki dampak baik kepada orang lain. Lebih utama daripada amal yang pahalanya hanya untuk pelakunya, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, memberikan kebaikan, dermawan, ini termasuk bentuk akhlak mulia. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan anjuran disyariatkannya mempelajari Al-Quran antara 2 orang atau lebih. Jadi kita saling mempelajari Quran 2 orang atau lebih. Karena di bulan Ramadan, Nabi menyetorkan bacaannya kepada siapa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu kan tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Beliau hafal ayat-ayat Quran itu melalui hafalan. Melalui talqin. Talqin itu apa? Dibacain, kemudian Nabi Muhammad ikut. Sehingga dengan demikian Nabi hafal. Nah, yang namanya mengandalkan hafalan harus diulang-ulang. Di antara bentuk murojaahnya Rasul untuk menjaga hafalannya, beliau membacakan ayat-ayat Quran di depan malaikat Jibril. Ini menunjukkan pada kita bahwa bolehnya kita belajar Quran 2 orang atau lebih. Saling menerima setoran misalkan. Saling mengoreksi bacaan. Saling muqoto'ah. Muqoto'ah itu menyebutkan potongan ayat kemudian dilanjutkan. Boleh, ya. Karena Nabi saja sama malaikat Jibril berarti 2 orang. Dan keutamanya ini sangat besar kalau kita saling belajar Quran.
Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah, mereka yatadarasun, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka membaca kitabullah Al-Quran dan saling mempelajarinya. Jadi selain membaca, mereka saling mempelajari. Ini suatu kebaikan karena meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan penetapan malaikat bernama malaikat Jibril. Yang malaikat yang sangat mulia, yang mereka tidak bermaksiat dan tidak melanggar perintah Allah, selalu taat. Dan malaikat Jibril ini punya tugas khusus menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Karena beliau yang menyampaikan wahyu, maka Nabi pun mengecek bacaan Qur'annya, hafalannya kepada malaikat Jibril. Dan malaikat itu ada, fisiknya ada. Bukan malaikat itu adalah gambaran kebaikan yang tidak ada fisiknya. Malaikat itu ada. Malaikat itu memiliki sayap. Jibril saja itu memiliki sayap yang kalau sayapnya dibentangkan menutupi ufuk, saking besarnya. Tapi kita nggak boleh bayangin gimana terus digambar, diilustrasikan, tidak. Ya, jadi malaikat itu wujudnya ada. Dia bukan cuma gambaran kalau orang banyak berbuat baik nggak ada salahnya disebut malaikat, enggak. Bukan seperti itu. Tapi malaikat itu ada. Jadi kita harus menetapkan adanya keberadaan malaikat. Dan malaikat ini bisa berubah-ubah wujudnya. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad di satu hari, pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tiba-tiba duduk di depan Nabi, tangannya ditempelkan kepada paha Rasul sambil berkata, "Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Jadi nggak ada yang mengetahui bahwa itu malaikat Jibril, karena berubah bentuk Jibrilnya. Bentuknya gimana? Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tiba-tiba duduk megang paha Nabi, "Akhbirni anil Islam, ya Muhammad." Ya, tidak manggil wahai Nabi, tapi langsung disebutin namanya Muhammad. "Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam." Orang pada bingung semua. Ini orang mana ya? Kalau bahasa kita kurang adab. Datang-datang langsung ya nembak. Ini malaikat. Jadi malaikat bisa berubah bentuk dan wujud sebagaimana malaikat Jibril. Hadis ke-293. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syakikin an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran wa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'siri qala Allah ta'ala fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu." Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang dihisab pada hari kiamat dari orang-orang generasi sebelum kalian dan tidak didapati kebaikan pada dirinya kecuali dia memiliki amal baik, yaitu bergaul bersama manusia. Yukhalitun nas, bergaul bersama manusia, dan dia orang yang memiliki kelebihan. Jadi ceritanya ada seorang yang dia merupakan generasi umat sebelum kita, sebelum generasinya Nabi Muhammad. Dia itu ditimbang, dihisab pada hari kiamat, tidak memiliki kebaikan kecuali satu amal. Apa amalnya? Dia itu bergaul bersama manusia, ya, dan dia orang yang punya kelebihan. Kelebihannya apa dia? Karena dia orang kaya, maka dia memerintahkan budaknya agar membebaskan orang yang kesulitan dalam bayar hutang. Nah, dia orang kaya, dia perintahkan anak buahnya bebaskan orang yang kesulitan bayar hutang. Maka Allah berfirman, kami lebih berhak daripada dia. Dan akhirnya Allah mengatakan untuk membebaskan orang yang kesulitan dalam bayar hutang.
Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita sifat dermawan. Orang yang mampu ketika dipinjam uang, ya kemudian dia tagih hutang ini. Karena itu haknya, karena dia meminjamkan uang maka harus dikembalikan oleh yang meminjam. Akan tetapi kadang-kadang orang yang meminjam ini tidak mendapati keluasan untuk bayar hutang. Bukan karena sengaja ya, karena memang kondisinya nggak mungkin. Beda dengan orang yang sengaja punya hutang tapi sengaja apa? Sengaja menghindar, sengaja lari, sengaja pura-pura tidak punya padahal di garasinya ada mobil. Ya, ini lain. Nah, orang yang memiliki hutang tapi dia memang benar-benar nggak mampu, hendaklah yang menagih hutang bersikap bijak. Di antara sikap bijak adalah dengan memberikan tempo waktu tambahan atau mengurangi nilai hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya sama sekali. Ini keutamaan bagi orang yang memiliki kekayaan kemudian membebaskan hutang orang yang kesusahan. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan memberikan waktu orang yang kesulitan dalam bayar hutang atau membebaskan hutangnya. Jadi kalau kita memberikan tambahan waktu, oke, baik, kamu sekarang nggak bisa bayar, padahal janjinya kemarin bulan ini. Saya tambah waktu ya 2 bulan, tapi sungguh-sungguh bayar. Itu keutamaan karena kita memberikan bantuan pada orang yang kesulitan. Kemudian atau membebaskan hutangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Barang siapa memiliki kesulitan dalam bayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah ditunda sampai dia mampu. Kalau ditunda waktu, ya, dia mampu, alhamdulillah bayar hutang. Kalau ternyata sudah ditambah waktunya belum juga mampu bayar hutang karena memang kondisi, bukan karena sengaja, lebih utama kita bebaskan, ya, lebih utama kita bebaskan hutangnya dan dipesan jangan kepada orang yang berhutang jangan sering berhutang. Ya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan bersikap bijaksana ketika menagih hutang. Karena Nabi menceritakan ada laki-laki yang dia memiliki kekayaan, dia bergaul sama manusia, kemudian dia perintahkan anak buahnya untuk membebaskan orang-orang yang kesulitan bayar hutang. Ini menunjukkan bahwa orang yang menagih hutang pun harus bijaksana. Ya, harus bijaksana. Dan orang yang berhutang juga harus tanggung jawab. Jangan pandai berhutang tapi tidak pandai bayar hutang. Karena menunda bayar hutang padahal mampu sebuah kezoliman. Rasulullah bersabda, madlul ghaniyi zulmun. Orang yang ghani, kaya, menunda-nunda bayar hutang itu adalah sebuah kezoliman. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hutang itu jangan dianggap remeh. Nabi itu setiap pagi sore banyak berlindung dari kelilit hutang. Ya Allahumma inni a'udzubika min ghalabatir rijal wa ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk dikuasai oleh musuh, untuk aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang. Jika ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu itu banyak berlindung dari terlilit hutang? Kemudian Nabi menjawab, orang yang berhutang itu jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia menyelisihi. Ini orang yang hutang, itu Nabi sendiri yang bilang. Orang yang hutang itu kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, ya, tidak tepat janji. Maka Rasul banyak berlindung dari banyak hutang, terlilit hutang. Itulah kaum muslimin, ya, jangan biasakan diri kita berhutang kecuali untuk sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang sifatnya tahsiniyat. Apa tahsiniyat? Ya, style hidup. Karena orang-orang pakai HP bagus, iPhone, saya juga pengen lah iPhone 6, iPhone 7. Yang lain punya laptop bagus, saya pun pengen. Nah, tidak mampu. Akhirnya mereka berhutang. Ini tidak baik. Terakhir pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan pada kita tentang bolehnya menugaskan wakil dalam satu tugas tertentu. Ya, baik itu budak atau karyawan dan lainnya. Orang yang kaya ini yang diceritakan oleh Nabi, dia menugaskan budaknya.
agar membebaskan orang yang punya hutang atau memberikan tambahan waktu bagi yang punya hutang. Baik dalam masalah uang, masalah harta, boleh. Jadi kita boleh mewakilkan suatu tugas kepada orang yang kita percayai, yang disebut dengan wakalah, yaitu mewakilkan satu hal kepada orang. Ya tidak usah jauh-jauh, misalnya kita punya usaha, kemudian toko ini dijaga seorang karyawan. Berarti karyawan ini adalah wakil kita, yang dia punya tugas merapihkan barang, melayani pembeli, menulis penjualan, kemudian pembelian ditulis rapi, dilaporkan. Boleh. Termasuk dalam hal nego-nego harga. Kalau memang pemilik toko mengamanahkan, wahai karyawan, kalau ada yang nego harga paling maksimal turun sekian persen, itu boleh. Ya karena dia wakil. Walaupun barangnya itu bukan punya dia hanya karyawan tapi punya majikan. Boleh dia menjualkan. Jadi larangan Nabi menjual barang yang tidak dimiliki, kecuali kalau seorang itu sebagai wakil dari pemilik barang, maka dia boleh menjual. Allah alam, ya ini yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, sedikit dari hadis-hadis Rasul SAW, semoga bermanfaat. Dan kita mohon pada Allah termasuk orang-orang yang berakhlak mulia, yang bisa bersikap dengan sikap dermawan, memberikan tangguhan bagi orang yang berhutang, atau membebaskan orang yang kesulitan bayar hutang. Allah alam. Naam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah di sesi kedua kami mengajak Anda untuk berinteraktif langsung dengan Ustaz. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0811900791 untuk telepon langsung, atau bisa melalui 0811900791 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Dan kami mohon untuk lebih baik supaya ditanyakan yang sesuai tema. Sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi tanya jawab, sesi interaktif. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustaz di 0811900791 untuk pertanyaan melalui telepon, atau bisa melalui 0811900791 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Sudah ada beberapa masuk yang sudah termasuk? Masya Allah. Ya, silakan. Sudah ada yang terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saleh Haji. Ya, alhamdulillah ya, baik ya. Semoga Ustadz ya, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Ustadz, maaf anak ingin bertanya di luar tema ini. Baik. Silakan Bapak. Ya, tentang warisan. Ini ada seorang janda dengan dua orang anak perempuan. Nah, janda itu punya saudara kandung, 2 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Apakah saudara janda yang meninggal itu, jadi yang meninggal janda Ustaz, saudara kandungnya itu yang 5 orang perempuan, 2 orang laki-laki, apakah mendapat warisan juga dan berapa jumlahnya? Nah, terus dan bagaimana juga kalau ada saudara dari almarhum suaminya, apakah juga mendapat warisan juga? Ya, syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Salah warisan, seorang ibu meninggalkan 2 orang putri, kemudian meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Bagaimana pembagian warisnya? 2 orang putri, dia mendapatkan waris 2/3.
Kalau dia seorang diri adalah setengah, maka kalau berdua atau lebih, maka dia mendapatkan warisnya 2/3. Kemudian sisa harta dari 2/3 ini diberikan kepada ahli waris, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan dari mayit, dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, artinya saudara laki-laki itu 2 bagian dibandingkan saudari perempuan dari mayit. Tadi disebutkan saudara laki-lakinya berapa? 5 apa 2? 2. Saudara perempuannya 3. Berarti saudara laki-laki 2 kali 2 4. Kemudian 3 berarti 7. Setelah kita berikan bagian waris kepada anak perempuan yang 2 orang ini 2/3, sisa dari 2/3 harta dibagi 7. Harta dibagi 7, ya. Setelah dibagi 7, maka bagian laki-laki 2 kali daripada bagian perempuan. Itu bagian laki-laki, saudara laki-laki 2 kali daripada bagian saudari perempuan dari mayit. Kemudian apakah dari saudara suami? Saudara suami berarti kan mendapatkan juga bagian waris. Ketahuilah bahwa sebab warisan itu 1, karena nasab. 2, karena sebab perkawinan, pernikahan. 3, karena sebab perbudakan. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan saudara laki-laki, apa hubungan saudara suami dengan mayit? Hubungannya apa? Nasab bukan, karena bukan keturunan kan? Saudaranya suami ini yang sudah meninggal dan istrinya juga meninggal, yaitu si janda ini. Apa hubungannya dengan janda yang meninggal ini? Nasab? Bukan, nasab itu keturunan. Kemudian perkawinan. Perkawinan dia sebagai apa? Bukan sebagai suami, ya. Perkawinan itu hanya sebagai suami dan istri, dan dia bukan suami, bukan juga istri. Maka saudara dari almarhum suami yang sudah meninggal dari si janda ini, kemudian janda pun meninggal, dia tidak mendapatkan warisan, terlebih lagi hartanya sudah habis karena sisa dari 2/3 diambil oleh saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 bagian dari bandingkan perempuan. Nah, Allah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sudah masuk sepertinya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu, langsung kepada pertanyaan. Ya Bu, yang Ustaz mau bertanya, ketika kita mengucapkan uang kita panggilan tidak jelas suara. Kalau tapi tidak banyak menunjukkan alkohol dan ketika kita mendapati pengalaman seperti itu, kan kita sudah mengutangkan, pasti ada kita sama teman-teman yang lain kalau kita mengutang karena kita sudah mengutang. Yang menanyakan, ketika saya sudah mengikhlaskan, sudah merelakan dia tidak usah bayar saja, tapi saya masih saja misalnya menyebut kejelekan dia, apakah itu kita katakan sudah ikhlas dalam menyerahkan uang itu? Yang kedua, saya menyebutkan keterangan saya yang berjelas dan misalnya memang nggak bisa bayar ini, dan kebetulan waktu dia meninggal, mama saya mengetahuinya. Ketika saya mengikhlaskannya, dia tidak usah bayar, tapi saya bilang kepada mama saya, apakah itu dikatakan riya atau tidak ikhlas? Apakah saya tetap mengatakan pahala terhadap 2 kasus tersebut? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu, semoga Allah merahmati Anda.
Jadi beliau memberikan pinjaman pada seorang tetangganya, kemudian tetangganya ini susah ya ditagih gitu ya. Dan akhirnya beliau mengikhlaskan, artinya menggugurkan hutangnya. Sudahlah, saya ikhlaskan saja, tidak usah ditagih-tagih lagi. Akan tetapi beliau masih menyebutkan kekurangan, kejelekan tetangganya ini yang sudah diikhlaskan hutangnya. Apakah itu termasuk amalan yang baik atau bagaimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah mengikhlaskan hutang seseorang, artinya ya sudah, saya anggap itu sedekah saya tidak akan tagih lagi. Artinya ini sudah selesai dari urusan dunia, itu tidak ada hak untuk kita tagih lagi karena kita sudah menggugurkan hutangnya. Nah, ketika kita sudah gugurkan hutang, tidak usah disebutkan lagi kejelekan-kejelekan si A ini. Ya, misalkan kamu tahu nggak dia itu orang yang susah ditagih hutang, akhirnya saya bebasin aja lah, capek nagihnya. Nah, jangan disebutkan seperti itu, kecuali kita sebutkan kejelekannya itu dalam rangka orang ini misalkan sudah terkenal, yang minjem duit ini sudah terkenal, kalau pinjam uang dia tidak akan kembalikan dan alasannya banyak. Daripada memakan korban-korban berikutnya, maka boleh kita peringatkan kejelekan orang ini agar orang lain waspada. Ini tujuannya untuk peringatan, jadi boleh ya. Tapi kita tidak perlu mengungkit-ungkit bahwa dia itu sudah saya bebaskan hutangnya. Cukup kita berikan peringatan kepada orang-orang sekitar, hati-hati terhadap si A yang dia banyak berhutang dan susah untuk bayar atau bahkan banyak menghindar dari tagihan hutang. Sudah cukup sampai situ. Gak usah dikasih note lagi, note ya, tambahan. Saya sudah bebaskan hutangnya loh. Nah, gak usah. Kalau begitu berarti sudah kita terjatuh dalam riya, bahkan menjelekkan orang ya. Jadi kalau kita ada maksud kebaikan dari peringatan kita kepada si A yang susah bayar hutang, sebutkan saja kesalahannya. Sebutkan saja dia memang banyak hutang dan susah untuk ditagih, tidak ada itikat baik untuk bayar. Itu saja, agar orang lain waspada, tidak menjadi korban berikutnya. Tanpa kita sebutkan iming-iming bahwa saya sudah bebasin dia, tapi dia malah ya gimana-gimana, itu namanya sudah jatuh dalam menjelekkan. Pertanyaan kedua, kita ketika membebaskan hutang orang, kemudian kita beritahukan kepada ibu kita, apakah itu termasuk amalan riya atau bukan ya. Ketahuilah kaum muslimin, riya itu adalah untuk amalan-amalan ibadah yang kita tampakkan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya. Itu amalan-amalan ibadah, itu patokan dari riya. Nah, sekarang dalam hutang pihutang, ketika kita membebaskan orang lain dari hutang ya, dari hutang yang dia pinjam ke kita, berarti Anda dapat pahala. Nah, ketika kita kabarkan ke ibu supaya ibu itu tahu, oh si A ini sudah saya bebaskan hutangnya, dalam rangka mengkabarkan saja, memberikan berita, itu boleh. Lain halnya kalau niat dalam hati kita supaya dapat pujian dari ibu kita, supaya dapat sanjungan dan seterusnya, maka ini jatuh dalam riya. Tapi kalau hanya untuk mengabarkan agar si ibu juga tidak kepikiran bahwa si A ini punya hutang kok belum bayar-bayar, kita akhirnya mengabarkan ibu, bu, dia itu hutangnya sudah saya bebasin. Itu tidak ada masalah karena pengkabaran ya, hanya memberikan berita dan kabar. Beda kalau tujuan kita untuk dapat sanjungan dan pujian. Nah, bagi seluruh Ustaz atas penjelasannya. Kita simak lanjutkan ke pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Saya seorang ibu rumah tangga yang selalu sibuk hari-hari mengurus rumah suami dan anak-anak. Jadi tidak sempat silaturahim ke rumah saudara-saudara dan tidak sempat ikut kegiatan sosial ibu-ibu di lingkungan rumah. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallah khair. Baik saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita sebagai istri punya tanggung jawab mengurus rumah tangga kita. Di rumah kita sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sehingga tidak bergaul kegiatan sosial di masyarakat atau mengunjungi saudara-saudara kita. Semua orang punya kondisi yang beda-beda.
dan semua orang memiliki kesibukan masing-masing. Ketika kita tidak ikut kegiatan sosial karena memang ada bayi yang harus diurus ya, maka hendaklah kita saling memahami satu sama lain. Akan sangat berbeda ketika ibu rumah tangga punya anak satu, sudah besar, main sendiri, dia ikut kegiatan sosial di masyarakat. Apakah ikut pengurus, ya ikut posyandu dan seterusnya. Dibandingkan dengan seorang ibu rumah tangga yang anaknya banyak, kecil-kecil, yang masih ting perintil, sekecil-kecil, tentu ketika dia tidak ikut kegiatan sosial ini dimaklumi. Karena memang anaknya banyak, masih kecil-kecil. Beda dengan ibu rumah tangga anaknya satu, sudah besar, bisa main sendiri. Sehingga di rumah dia lebih banyak waktu kosongnya, akhirnya dia ikut kegiatan sosial di masyarakat. Ini harap dibedakan. Jadi kalau kita ada uzur tidak ada masalah. Sekarang bagaimana tentang ziarah silaturahim ke saudara-saudara? Sehari-hari memang kita sibuk, tapi tentunya ada waktu-waktu kosong seperti hari Ahad, waktu-waktu libur sekolah anak-anak, ini bisa kita ajak keluarga kita untuk berkunjung ke saudara yang memang tidak memakan waktu lama ya, masih jarak-jarak dekat ya, jarak-jarak hanya antar kelurahan, antar kecamatan. Ini bisa kita berkunjung ke saudara kita, jangan sampai tidak komunikasi sama sekali. Kalau tidak sempat berkunjung, maka sekarang ini sarana untuk berkomunikasi sangat terbuka, bisa video call, bisa telepon dan seterusnya, yang ini harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk menyambung silaturahim. Nah, baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita simak pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah ada telepon masuk. Sudah terhubung? Silakan. Ya. Mohon audionya Pak dikecilkan. Iya. Ya, silakan. Dari siapa dan di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Ibayat dari Tangerang. Ya. Baik. Ini mohon izin bertanya. Ini saya kan pengen bercerita dari Ustaz. Ini selama ini kan ada kegiatan di kantor, itu udah normal biasa lah. Cuman belakangan ada aturan dari keuangan kalau mengadakan kegiatan itu harus mengundang dari instansi lain untuk bisa dibantu nomornya dan kegiatan itu bisa berjalan. Nah, kalau misalnya kondisi sekarang itu kegiatan itu hanya mengundang luar, tapi sebenarnya mereka nggak datang gitu. Jadi supaya kegiatan itu bisa ada, walaupun memang instansi kita itu nggak membutuhkan orang luar, tapi kegiatan itu memang harus ada, harus berjalan. Hukumnya kegiatan itu seperti apa ya Ustaz? Jadi mulai dari fasilitasinya, akomodasi, transport sampai honornya itu apakah tetap halal atau bagaimana? Sedangkan kita kan harus mengikuti aturan di kantor untuk ikut kegiatan itu berjalan, karena itu memang pekerjaan kita sehari-hari itu. Baik. Mohon alatnya. Jazakumullah khair. Baik. Saudara kami Abu Zubair, jadi beliau seorang PNS, PNS, Departemen Keuangan. Sebuah instansi pemerintah, Departemen Keuangan. Kemudian ada aturan baru dari bagian keuangan, kalau bikin acara harus mengundang instansi dari luar. Harus mengundang instansi dari luar. Yang saya tangkap agak berarti berbohong kan. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin orang luar itu datang ke tempat kita. Nah, agar berjalannya acara, kemudian dana juga turun, orang luar yang seharusnya datang ke tempat kita tidak datang. Tapi tetap kita tetapkan dari akomodasi, honornya dan lain-lain tetap ada supaya kegiatan itu berjalan dan supaya dana juga turun. Sebenarnya kalau instansi luar ini tidak datang dalam keadaan kondisi seperti sekarang pandemi, Anda bisa memilih opsi cara lain. Misalkan lewat virtual, lewat Zoom ya. Jadi tetap diadakan acara,
mengundang instansi luar, cuma nggak datang ke tempat kita. Lewat apa? Online. Dan sekarang media sudah sangat banyak. Ada aplikasi Zoom, ada Google Meet, ya ada yang lainnya. Dengan demikian, pembicara yang dari instansi luar ini, dia tetap dihitung datang, walaupun online. Dia tetap berhak dapat akomodasi, dia tetap berhak dapat honor. Jadi jangan sama sekali kita bikin acara di tempat, kemudian dalam pengajuan proposalnya ditulis honor, pemateri, akomodasinya. Ternyata ini hanya kamuflase, ya, bohong. Yang pematerinya nggak ada, kemudian akomodasinya juga nggak dikeluarkan, supaya kita acara berjalan saja. Ini tidak boleh kita membuat laporan palsu. Maka Anda harus pilih jalan kedua, opsi-opsi lain. Opsi lainnya gimana misalkan? Ya tadi yang saya berikan. Kita tetap undang instansi luar cuma melalui virtual. Itu kan sudah halal. Kan toh ada buktinya dari acara yang online ini bisa direkam, bisa didokumentasikan, kemudian yang dari luar pun dia berhak mendapatkan jatah honor akomodasinya karena memang dia sudah memberikan ilmunya kepada kita sebagai pembicara. Jadi jangan sampai tidak ada sama sekali. Atau cara yang lain, kalau virtual tidak mungkin, ya dengan cara membuat komunikasinya melalui grup, hanya balas-balasan tulisan. Itu pun sudah dikatakan orang luar ikut partisipasi acara kita. Jadi jangan sampai tidak ada sama sekali, hanya membuat laporan saja ternyata supaya kegiatan berjalan, namun orang luarnya itu nggak ada sama sekali kontribusinya dalam acara itu. Jangan. Minimal ada kontribusi dari yang kita tulis. Kita mengundang instansi luar, kontribusinya dia apa? Apakah dia online, ya memberikan materinya, ataukah dengan grup, dengan memberikan materi berupa buku dan lain-lain, tulisannya, karena dia juga menulis. Kamu sebagai pembicara, tulis bahan pembicaraan kita judulnya ini. Akhirnya dia nulis, ya, walaupun gak hadir, tapi tulisannya dikirim. Ini sudah berhak dia dapat honor, akomodasi dan lain-lain. Jadi jangan sampai tidak ada bentuk kontribusi dari instansi luar, cuma dananya kita tulis. Berarti itu berbohong, ya. Nah, Allah alam. Masyaallah, jazakallah Ustaz atas penjelasan dari jawaban dari pemirsa di Tangerang tadi dari Bu Zubair. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda di kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa kita senantiasa berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan yang hak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kru kami mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.